menyambung tali ubudiyah kita yang baru saja kita aplikasikan dengan melakukan sholat fardu maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dan memberikan pahala pada setiap amal soleh yang kita lakukan. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita tercinta dan Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan dan taufik oleh Allah Jalla wa Ala untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita melengkapi dan menyambung pembahasan yang tersisa dari perkataan beliau pada fasal fi sadaqati at-tatawwu'i wa fadliha wa adabiha, tentang sedekah tatawwu', yaitu yang sunnah, keutamaannya dan adab-adabnya. Beliau rahimahullah membawakan beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan bersedekah. Bersedekah yaitu sedekah sunnah, bukan sedekah yang wajib. Ya, pada kesempatan yang lalu kita telah tuntas membacakan dan membahas sedekah yang wajib, di antaranya yaitu zakat. Qala al-muallif rahimahullah wa fi afradil muslim wa fi afradi muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma naqasat sadaqatun min mal. Hadis yang berikutnya yang menerangkan tentang keutamaan sedekah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau alaihi salatu wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Ya, mana qasad sadaqatun min mal. Dalam riwayat lain disebutkan mana qasa malun min sadaqah, yang pada intinya maknanya sama. Ya, bahwa sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengurangi harta sama sekali, karena kata para ulama sedekah itu adalah nisbatun qalilah, suatu bagian yang kecil dari sekian banyak harta yang dimiliki oleh seseorang. Ini secara fisik bahwa harta itu tidak berkurang karena sangat sedikit sekali. Nah, apalagi secara makna, harta itu akan berkembang sebagaimana hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Ini sedikit tidak berkesesuaian dengan apa yang sering kita hafal, bahwa mengumpulkan harta dalam kurung menabung pangkal kaya, iya kan? Tapi dalam konsep Islam tidak demikian. Bersedekah, ya, pangkal kaya. Jadi harta dalam Islam itu bukan untuk dikumpulkan, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Humazah, wailun likulli humazatil humazah, celaka bagi orang yang menumpuk-numpuk hartanya, yang mengumpul-ngumpulnya. Ya, jadi harta itu diperoleh untuk disalurkan, tidak masalah. Ya, sekali lagi kita katakan bahwa tidak masalah seorang ayah meninggalkan harta untuk anaknya, untuk ahli warisnya, tidak masalah. Yang menjadi masalah besar adalah dia sudah berletih-letih mencari harta tersebut, tetapi dia tidak menikmatinya di tempat yang harusnya kita menikmati segala upaya yang kita upayakan di dunia ini berupa amal soleh. Ya, dimana setiap jiwa yang sengsara bercita-cita untuk kembali lagi nanti ke dunia untuk melakukan amal soleh, diantaranya bersedekah. Ya, mereka tidak meminta apa-apa, tidak sholat, tidak puasa, tidak, ingin bersedekah. Nah, ini menunjukkan hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah,
kesempatan bersedekah yang luar biasa agar tidak kita sia-siakan. Nggak mesti banyak. Bersedekah itu nggak mesti banyak. Kata Nabi SAW dalam hadis yang kita juga sudah bacakan, ittaqun nar walau bisyiqqi at-tamr. Ya, jadikanlah benteng antara dirimu dan api neraka walau hanya dengan bersedekah separuh dari bagian satu butir kurma. Intinya bukan soal banyak jumlahnya, tidak, tetapi kemauan dan keikhlasan seseorang yang ingin memberi dan ingin beramal soleh. Nah, ya oleh karenanya kita juga dilarang oleh Nabi SAW untuk menganggap remeh, ya, mengecilkan sebuah perkara yang ma'ruf. Di antaranya sedekah, ya kan? Nah, jadi sedikit bertentangan ya konsep Islam yang kalau harta didapat ya segera disedekahkan, kalau ditumpuk-tumpuk kemudian sampai haul dan nisabnya harus dikeluarkan zakatnya, ya. Nah, karena orientasi dan tujuan hidup seorang muslim itu bukan kehidupan dunia, ya, melainkan dunia ini dengan segala yang kita miliki. Ya, perhatikan baik-baik ini. Dunia ini dengan segala yang kita miliki harusnya berpotensi untuk membeli akhirat. Kita bahasakan membeli karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa sil'atullahi ghaliyah, barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu sangat mahal. Apa barang dagangan tersebut? Ala wahiyal jannah. Dia adalah surga yang harus kita beli dengan semua yang kita miliki di dunia ini. Apakah itu harta, ilmu, waktu luang, ya, dan lain sebagainya. Ada orang yang dia tidak punya harta tapi dia punya waktu luang, pergunakan itu. Ya. Pergunakan waktu luang itu untuk beramal soleh. Oleh karenanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari nikmat Allah dan kasih sayang Allah kepada kita para hambanya, diberikannya kepada kita amal soleh yang beragam. Setiap orang berhak memilih amal soleh apa yang bisa mendekatkan dirinya ke surga. Sehingga ini yang menjadi pelebur rasa cemburu antara si kaya dan si miskin. Yang ini dirasakan oleh para sahabat Nabi SAW. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala mengadu kepada Nabi SAW tentang orang-orang kaya yang berbondong-bondong membawa pahala dengan infak mereka, dengan sedekah mereka. Tapi Nabi SAW mengarahkan Abu Dzar agar menyamai pahala di dalam menggapai surga dengan bertakbir, berzikir, bertahmid dan seterusnya. Ya, intinya kita ingin katakan bahwa setiap individu mukmin muslim mempunyai potensi yang sama untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka semua itu memiliki potensi yang sama untuk masuk ke dalam neraka Allah Jalla wa ala. Ya. Jadi tidak perlu cemburu kita kepada orang-orang yang memiliki harta, dengan dia bisa bersedekah, berimpak, berwakaf dan seterusnya. Ya. Seorang yang tidak memiliki harta itu bisa untuk dekat kepada Allah Jalla wa ala dengan ibadah yang mungkin kalau boleh kita bahasakan ibadah tanpa modal. Dalam kurung modal, bukan modal ilmu ya, dengan modal materi. Nah, kemudian lanjut penulis, wa ruya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annahum dhabahu syatan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minha faqalat ma baqiya minha illa katifaha faqala baqiya kulluha illa katifaha. Diriwayatkan
dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika menyembelih seekor kambing. Ya, makanan favorit Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan bagi kita bahwa Nabi tak selamanya sepanjang hidupnya makan kurma dan minum air, enggak. Beliau pernah juga makannya makanan para raja, ya. Sebagaimana beliau juga pernah makan makanannya orang-orang miskin. Jadi Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita, hiduplah sesuai dengan kondisi Anda, nggak usah maksakan diri, ya. Hidup di level masing-masing saja supaya tenang, aman, ya, nyaman. Nggak usah memaksakan diri. Ada kambing, makan. Ya kalau cuma ada kurma, ada beras, ya itu saja yang dimakan. Nah, coba lihat, pada suatu ketika para sahabat menyembelih seekor kambing. Ya, lalu Nabi SAW bertanya tentang perihal kambing yang disembelih itu, apakah tersisa darinya? Ada ndak yang tersisa darinya? Faqalat, ya ini ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, ndak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa kecuali bagian katifah, bagian lengan atas. Ini juga merupakan bagian dari daging kambing yang sangat disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, menjawab, sejatinya semuanya tersisa kecuali yang habis adalah bagian lengan atas tersebut. Maksudnya apa? Maksud dari hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu taala anha memahami sesuai dengan real yang dia lihat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan sesuatu yang belum mereka pernah dengar mungkin. Karena semua daging kambing itu telah dibagi-bagi sehingga yang tersisa adalah bagian lengan atasnya, katifnya, ya. Maka Aisyah menjawab dengan apa yang dia lihat. Ya memang yang tersisa tinggal bagian tersebut. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak semuanya, ya, semuanya yang tersisa hanya katifah. Afwan. Baqiya kulluha illa katifah. Semuanya ada. Yang tidak ada itu cuma bagian lengannya. Artinya semua abadi, yang tidak abadi itu bagian yang kita lihat nih. Yang diinfakkan, yang diberikan kepada para sahabat, yang dibagi-bagi semuanya bernilai sedekah. Dicatat dan diabadikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang akan dimakan, yang dikonsumsi adalah bagian katifah itu. Bagian lengan atas tersebut, ini yang tidak ternilai, yang tidak dinilai sebagai pahala sedekah. Ya, sebagaimana ini juga berkesesuaian dengan hadis yang telah kita dengar pada pertemuan yang lalu tentang harta sejati milik seorang muslim itu cuma 3 keadaan. Di antaranya adalah apa yang dia makan lalu habis. Ya, apa yang dia makan lalu habis, itu hartanya di dunia. Nah, demikian juga dengan keadaan daging kambing, sepotong daging kambing yang ingin dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau katakan ini yang tersisa, ya, ini yang akan kita habiskan, yang tersisa adalah bagian seluruhnya kecuali bagian ini. Abadi pahalanya, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kecuali yang dimakan. Nah itu menjadi harta sendiri. Kemudian hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, lanjut penulis rahimahullah, wa amma adabuha fanahu ma taqaddam fi zakah. Adapun adab-adab yang berkenaan dengan sedekah tatawwu ini,
sama dengan adab-adab yang ada pada zakat. Adab penerimanya, sebelumnya adab pemberi zakat tersebut, adab tentang jenis dan kualitas harta yang dizakatkan, kemudian adab si penerima zakat, sama juga itu yang dibicarakan pada sedekah tatawwu dari penerimanya, kemudian jenis harta yang disedekahkan, dan juga penerima sedekah itu. Kemudian lanjut penulis rahimahullah, wakhtalafu ayyuma afdal lil faqir an ya'khudha minaz zakati aw minas sadaqah, faqala qaumun minaz zakati afdal wa qala akharun minas sadaqati afdal. Terjadi perselisihan di antara para ulama tentang apa yang lebih sempurna dan lebih afdal bagi si fakir. Apakah dia mengambil dari zakat atau mengambil bagian dari sedekah saja? Maka penulis mengatakan sebagian melihat si fakir sebaiknya mengambil dari zakat saja, dan sebagian lain mengatakan lebih afdal dia ambil dari sedekah. Namun jika dia mengambil, ya, kata para ulama, jika dia mengambil bagian dari zakat dan juga mengambil dari sedekah, maka tidak masalah. Terlebih lagi jika kondisi si fakir itu belum naik, belum membaik, ya. Wa amma afdalus sadaqati fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an qal su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyus sadaqati afdal, qal an tasaddaqa wa anta sahihun syahih takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tuhmil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan, akhrajahu fi sahihain. Adapun sedekah yang paling afdal itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayu sadaqati afdal, ya Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang afdal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bersedekah sedangkan kamu dalam keadaan sahihun syahih, sehat wal afiat, tapi sedang syahih, sedang dirundung rasa pelit, ya, artinya sedang berpunya, ya kan? Kalau tidak punya, ya tidak mungkin, tidak wajar pelit, ya. Sedang berpunya, sedang punya duit, punya harta, badan sehat pula, tentu keadaan demikian banyak kebutuhan, ya kan? Kita pengen itu, pengen ini, pengen ganti yang ini dan itu dan seterusnya. Sedang sehat dan dirundung rasa pelit. Kemudian takhsyal faqr, dalam keadaan khawatir, sudah sehat dirundung pelit hatinya, ya. Kemudian hatinya tersebut juga sedang takut miskin, khawatir miskin, khawatir fakir. Dan ta'mulul ghina, sedang bercita-cita ingin kaya, ya. Nah, ini sering dialami oleh setiap orang ini. Biasanya sifat-sifat ini ya tidak bisa dipisahkan biasanya, kecuali orang-orang yang Allah ilhamkan kepadanya, ya, kebaikan dan kejernihan hati. Dalam keadaan sehat serta sedang ada rasa pelit, takut fakir, kemudian sedang bercita-cita ingin kaya, ya. Ini keadaan
bersedekah yang paling afdol, ya kan? Bukan sedang kita terdesak, kejepit karena suatu masalah baru bersedekah, walaupun itu tidak salah, ya, tapi ini kondisi yang paling afdol. Karena biasanya kalau orang sudah punya, kemudian banyak harapannya, mungkin ada harapan jadi orang kaya, itu biasanya, mohon maafnya, menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda ketika orang dalam keadaan kesulitan, dihimpit sebuah masalah, sebuah penyakit dan seterusnya, biasanya ini memicu dia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manusia, ya. Itulah manusia yang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka butuh, dalam tanda petik, dalam keadaan sulit. Padahal dalam keadaan apapun kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wala tuhmil, kata Nabi SAW, kau jangan lalai, ya. Jangan lalai, jangan sepele. Hatta idza balagatil hulqum, sampai ketika nyawa sampai di kerongkongan, kemudian kamu berkata, qulta li fulani kada, untuk si fulan seperti ini, untuk si fulan seperti itu dari bagian hartanya. Artinya dia ingin bersedekah. Wa qad kana li fulan, harta itu sudah tidak lagi menjadi miliknya karena sudah menjadi milik si fulan, ya. Nyawa sudah sampai kerongkongan. Harta secara otomatis akan menjadi milik orang lain ketika dia meninggal dunia, ya kan? Ini orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, bercita-cita ingin bersedekah, tapi nggak ada gunanya, karena pintu taubat, pintu amal soleh itu dibuka selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya. Tentunya sangat banyak sekali hadis-hadis, baik itu yang sahih maupun yang hasan, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bersedekah. Tapi inilah yang dimuat oleh penulis di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin ini, sehingga kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu Kitabu As-Sawmi wa Asrarihi wa Muhimmatihi wa ma yata'allaqu bih. Bagi yang punya buku terjemahan, ya, kita pindah ke kitab yang baru setelah kita selesai dari kitab zakah, maka kita masuk kepada kitab As-Sawm. Kitab As-Sawm, berpuasa, rahasia, urgensi dan apa saja yang berkenaan dengannya. I'lam anna fi as-sawmi khasisatan atau khisisatan laysat fi ghairihi wa hiya idafatuhu ila Allah azza wa jal haitsu yaqulu subhanahu as-sawmu li wa ana ajzi bihi wa kafa bi hadhihi al-idafati syarafa kama syarafa al-bait kama syurifa al-bait bi idafatihi ilaihi fi qawlihi wa tahhir baiti fa wa inna ma fuddila as-sawmu li ma'nayain. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam puasa itu ada kekhususan, laisat fi ghairihi, yang tidak dimiliki oleh ibadah lain, ya. Apa kekhususan tersebut? Yaitu idofatuhu, penyandaran puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal soleh Bani Adam untuknya,
kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukku dan aku yang membalasinya. Kata penulis, maka cukuplah penyandaran ini kepada penyandar puasa itu kepada Allah Subhanahu wa taala syarafa, sebagai kemuliaan yang dimiliki oleh ibadah puasa, rukun Islam, salah satu daripada rukun Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan al-bait, maksudnya Masjidil Haram, dengan menyandarkan Masjidil Haram itu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang berbunyi wa tahhir baiti, maka sucikanlah rumahku, maksudnya Masjidil Haram. Dengan demikian Masjidil Haram memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid lain di dunia ini, dengan penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa inna ma fuddila shaumu li ma'nayain. Kemudian dan sesungguhnya puasa itu dinilai utama karena ada dua makna, maksudnya dua hikmah. Ya, ini bukan pembatasan. Karena keutamaan puasa itu sangat banyak sekali, tetapi karena kitab ini adalah mukhtasar, ringkasan, yang dibawakan di sini adalah dua dari sekian banyak hikmah puasa. Dua dari sekian banyak hikmah yang dimiliki oleh ibadah puasa. Ahadihima annahu sirrun wa amalu batin. Ya, la yarahu al-khalq wa la yadkhuluhu riya. Yang pertama, puasa itu hikmahnya adalah bahwa puasa itu sebuah amalan yang bentuknya rahasia dan amal batin, tidak terlihat, tidak dilihat oleh manusia, dan tidak dirasuki dan dimasuki oleh rasa riya. Karena kita berpuasa, ya, orang tidak tahu kita sedang berpuasa, sama saja secara penampilan sama, kelihatan secara zahir sama, ya kan? Jadi ini yang menunjukkan bahwa puasa itu merupakan amalan batin. Kalau seorang yang tadinya berpuasa kemudian dia batalkan puasanya, kalau dia tidak cerita kepada orang lain, hanya dia dan Allah saja yang tahu bahwa dia sedang tidak lagi berpuasa. Ya, nah, ini sebagai bukti bahwa puasa itu amalan yang sejatinya dan seharusnya memang susah untuk dimasuki oleh yang namanya riya. Nah, yang kedua, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, ats-tsani annahu qahrun li aduwillah lianna wasilata al-adu asy-syahwat wa innama taqwa asy-syahwat bil akli wasyurb wa ma damat ardu asy-syahwati mukhsibatan fasyayatinu yataraddaduna ila dhalikal mar'a wa bitarki asy-syahwati tadiqu alaihim al-masalik wa fi shaumi akhbarun kathiratun yadullu ala fadlihi wa hiya masyhurah. Yang kedua, ya, bahwa puasa itu bisa mengecilkan kekuatan musuh Allah Subhanahu wa taala, dalam kurung syaitan. Karena wasilah al-adu, senjata perantara musuh Allah dalam kurung syaitan itu seringnya bermain-main di syahwat. Kalau orang kenyang biasanya banyak keinginannya, tenaganya menjadi kuat, semangatnya menjadi tinggi,
Dan mohon maaf, birahinya juga biasanya naik. Apalagi kalau makan makanan tertentu yang dapat memicu birahi. Berbeda dengan orang yang berpuasa atau yang dalam kondisi lapar, cenderung tidak banyak gerak, pikiran sempit, ya pengen rebahan saja dan seterusnya. Ya, ini hati-hati hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Makanya ya, seorang atau kita semua dilarang untuk sering kenyang. Bukan tidak boleh kenyang ya, sering-sering sampai kenyang dalam porsi berlebih itu dilarang. Karena kenyang itu sendiri relatif ya, antara si A, si B, porsinya maksudnya. Ada yang dia makan 1 piring belum kenyang, ada yang makan 1/3, setengah piring sudah kenyang. Ya, itu relatif. Kalau sering-sering dilarang. Makanya ini bapak-bapak, ibu-ibu ini harus diet. Ya, karena kalau gemuk, walaupun saya gemuk ya, ini hukum syar'i, dicela dalam agama kita, mohon maaf. Ya kan? Di antara tanda-tanda hari kiamat itu banyaknya orang-orang gemuk. Ya. Kalau kita sudah menghitung jumlah orang gemuk lebih banyak daripada yang kurus dan ideal, ini hati-hati, perbanyak amal soleh. Kiamat sudah hampir dekat. Itu berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yadhharu fiikum musliman. Salah satu di antara ciri kiamat itu adalah timbulnya di tengah-tengah kalian orang-orang gendut, ya, orang-orang gemuk. Jadi gemuk itu bukan kebanggaan, lambang kaya, sukses, tidak. Dicela oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusahalah untuk ya berpenampilan ideal, ya kan? Bukan seperti kita ya, belum ideal, tapi kita berjuang untuk berpenampilan ideal. Nah, berpahala, ya kan? Berpahala insya Allah. Nah, dengan cara ya sedikit makan, karena banyak makan tersebut dapat membangkitkan syahwat. Orang kalau banyak makan biasanya banyak keinginannya, keinginan yang lain, bukan karena makanan saja. Dan seringnya orang yang banyak makan ini ceritanya makan saja. Ahli-ahli kuliner dilarang? Enggak dilarang. Tapi kalau kita memikirkan makan saja, dari satu majelis pikirannya makan, pindah lagi berkawan dengan ini tentang makan, minum dan seterusnya. Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah, seorang ulama ya, mengatakan kami tidak suka majelis kami itu sering berbicara di dalamnya tentang makanan dan mohon maaf tentang wanita, tentang poligami. Ya, ini nggak disukai oleh para ulama. Boleh berbicara itu boleh, tapi jangan setiap ngumpul bapak-bapak udah bahasannya kalau ndak ngopi ya sudah R1, R2, R3, R4. Ini masalah zaman sekarang. Ya. Ini perlu dibatasi. Semua ini memicu kepada syahwat, dan syaitan pintu terbesarnya untuk menjerumuskan manusia ini melalui pintu syahwat. Oleh karenanya syahwat ini harus dikekang. Kata Nabi SAW kepada para pemuda, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda sekalian, kalian semuanya, pemuda dan pemudi, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa saja yang sanggup nikah, nikahlah. Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Siapa yang tidak mampu, ya, jangan maksakan diri. Maksakan diri celaka. Siapa yang tidak mampu, ada solusinya. Berpuasa. Karena dalam puasa itu ada benteng yang membentengi seorang dari syahwatnya. Ya.
Yang tidak mampu jangan maksa-maksakan diri, nanti menyusahkan orang lain dan menyusahkan dirinya tentunya sendiri ya, dan menyusahkan orang lain. Demikian juga orang yang tidak cukup beristri satu, jangan maksakan diri, nanti nyusahin diri dan orang lain. Bisaum, solusinya dengan puasa, bukan dengan ya banyak omong sana omong sini, seraya kalau suatu saat nanti di hari hanya orang sudah tidak lagi aneh dia menikah atau menikah lagi karena sudah sering sosialisasi, sering ngomong soal ta'addud, poligami ya. Jangan. Al-Ahnaf bin Qais mengatakan demikian, nggak suka beliau dengan majelis seperti itu. Nah, jangan pula kita menjadi orang yang terhibur kalau udah masalah itu semuanya di dalam majelis, di dalam grup-grup, Masya Allah kita mau keluar segan ya kan. Yang bicara itu, yang memulai pembicaraan itu senior. Nah, ini konsumsi yang tidak sehat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Ali Hasan di dalam sebuah pertemuannya di Pekanbaru ya, beliau bertanya kepada Syekh Masyhur kalau tidak salah tentang masalah ta'addud. Cukuplah masalah ta'addud itu membuat lelaki tersenyum, sudah, tidak perlu dibahas lebih lanjut atau didetailkan, malah ini sudah masuk ke ruang syahwat nanti ya. Demikian juga seorang pemuda yang ingin menikah tapi tidak mampu, jangan coba-coba untuk berbicara detail ya, nanti akan masuk kepada pintu syahwat, menghayal dan seterusnya. Nah, wa innama taqwa asyahwat bil akli wasyurb. Sesungguhnya kata beliau, syahwat itu akan menguat dengan makan dan minum ya, akan menguat dengan makan dan minum. Nah, kalau sedikit makan sedikit minum berarti pemahamannya secara terbalik, pemahaman secara terbalik atau mafhum mukhalafahnya adalah akan melemahkan syahwat ya. Nah, wa madamat ardu syahwati mukhsibatan fasyayatinu yataradduduna ila dzalikal mar'a. Ini perumpamaan ya yang dibawakan oleh beliau. Kalau seandainya permukaan syahwat tersebut hijau, luas, mukhsibatan artinya elok ya, maka syaitan akan mondar-mandir di sana. Ibarat setumpuk tanah yang hijau, yang bagus, elok, enak dipandang, maka orang akan mondar-mandir ke sana. Demikian syahwat jika dipelihara, syaitan akan mondar-mandir mencoba untuk mencelakakan. Sekali tidak mempan, syaitan maju lagi, kedua kali dan seterusnya, sampai orang tersebut ya sengsara karena kenikmatan sesaat, karena syahwatnya. Wa bitarki syahwat ya tadiqu alaihimul masalik, dan dengan meninggalkan syahwat atau mengecilkannya maka akan menyempitkan ruang bagi mereka para syaitan tersebut ya. Dan insya Allah kita akan ulas lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang ya, terkait masalah ini. Sebelum kita pindah nanti kepada masalah sunan atau sunnah-sunnah berpuasa, fi sunani as-saum ya, kita singgung nanti, akan kita singgung sedikit lagi, kita sempurnakan poin yang kedua ini di antara hikmah, salah satu di antara hikmah disyariatkannya berpuasa. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.